Halo sobat kuda, masa postpartum merupakan golden window untuk merencanakan keluarga. Namun seringkali ibu menyusui merasa bingung untuk memilih alat kontrasepsi. Betul sekali, mitos yang sering terdengar katanya penggunaan stilau dapat membuat ASI ibu menjadi seret dan juga berbeda rasanya. Apakah benar demikian? Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tuntas mengenai pemasangan AKDR Property melalui simulasi kasus klinis dan juga pendekatan patient-centered care. Untuk itu, mari kita simak videonya. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Podi Kandungan. Saya Dr. Aza. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dokter, sama konsultasi KB kan. Nah 8 minggu lalu tuh saya baru melahirkan anak kedua. Cuma sekarang kan mau tunda kehamilan ke 3-4 tahun lagi. Tapi takutnya KB ini malah ganggu produksi ASI. Apalagi sekarang saya lagi masa ASI eksklusif untuk anak kedua saja. Oh, anak kedua ya Ibu. Dulu anaknya lahir normal? Lahir normal dokter. Ibunya juga menyusui penuh sampai 2 tahun? Iya, kakaknya itu dulu 2 tahun penuh saya dengerin dokter. Dan karena kakaknya ekskursen, makanya saya pengen biar adiknya kayak kakaknya. Cuma ya itu, dengar-dengar kan KB bisa ganggu produksi ASI katanya. Jadi saya takut ASInya seret. Ya, saya perlu tahu beberapa hal dulu Ibu. Ibu pernah mengeluhkan nyeri di panggul gitu Ibu? Atau mensnya nggak teratur, terus keputihannya bau? Enggak sih dokter, normal. Masa nifas juga kemarin udah selesai bersih. Oke, kalau keluarga Ibu ada riwayat seperti hipertensi atau kanker atau penyakit jantung gitu? Kalau setahu saya enggak sih ya dokter, syukurnya sehat semua. Oke, kalau seperti itu saya ini mau merekomendasikan Ibu ada KB yang paling baru, itu namanya AKDR dari tembaga. Nah, dia ini non hormonal, jadi tidak merusak hormon ibu, lalu dia tidak mempengaruhi ASI. Nah, jadi dan dia bagusnya itu sekali pasang aja Ibu. Jadi apalagi Ibu sekarang ngurusin anak ya, pasti repot gini. Jadi kalau tiap hari masang KB gitu kan merepotkan. Jadi dia ini bisa bertahan 10 tahun Ibu. Jadi sekali pasang aja. Jadi Ibu, sebelum kita pasang, saya nanti akan melakukan pemeriksaan dulu ya Ibu. Jadi nanti akan dibantu perawat untuk pemeriksaannya. Mari kita bedah secara ilmiah. Menurut WHO Medical Eligibility Criteria, AKDR Property berada pada kategori 1 untuk ibu menyusui lebih dari 4 minggu postpartum. Artinya tidak terdapat pembatasan dalam penggunaan. Cara kerjanya unik. AKDR Property melepaskan ion tembaga secara lokal di dalam rahim yang menciptakan kondisi spermicidal atau mematikan sperma sebelum bertemu sel telur. Ion tembaga ini bekerja lokal, tanpa intervensi hormonal sistemik. Jadi, refleks prolatin tetap terjaga. Berdasarkan tinjauan klinis melalui real-world data oleh Armstrong pada tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu menyusui tidak memiliki resiko ekspulsi AKDR yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Sebaliknya, aktivitas menyusui secara signifikan dikaitkan dengan resiko ekspulsi yang lebih rendah. Merujuk pada studi Marwiyah dan Suliswati pada tahun 2020, fenomena ini dijelaskan melalui isapan bayi yang merangsang pelepasan hormon oksitosin untuk memicu kontraksi miometrium, sehingga mempercepat impulsi uteri. Proses ini secara teknis akan menjaga posisi AKDR tetap stabil di dalam kapung uteri. Pemasangan IUD atau intrauterine device adalah prosedur singkat yang dilakukan oleh dokter untuk mencegah kehamilan. Prosesnya meliputi pemeriksaan awal, pembersihan area vagina, dan pemasangan IUD ke dalam rahim menggunakan alat khusus. Sistem kerja IUD tergantung pada jenisnya. IUD tembaga bekerja dengan melepaskan ion tembaga yang bersifat spermisida sehingga menghambat pergerakan sperma dan mencegah fertilisasi. Sementara itu, IUD hormonal melepaskan hormon progestin yang menebalkan lendir serviks, membuatnya sulit ditembus oleh sperma dan menipiskan lapisan endometrium.
Pertama-tama kita siapkan sonde, spekulum, klem lurus, gunting, tenakulum, dan tentunya AKDR set, dan pastikan semuanya steril. Pertama, di sini saya pastikan memakai handscoon dengan benar. Kemudian, saya akan melakukan pembersihan pada area eksternal dari genitalia terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum yang berguna untuk melihat apakah terdapat lesi atau keputihan pada vagina dan lakukan inspeksi pada serviks. Jadi saya memastikan serviks terlihat dengan jelas dan posisi spekulum berada di depannya. Selanjutnya yaitu pengusapan vagina menggunakan antiseptik 2 hingga 3 kali. Lalu jepit serviks dengan menggunakan tenakulum secara berhati-hati dan tangan memegang tenakulum menghadap ke atas. Kemudian jepitkan pada takik pertama pada arah jam 11 atau jam 1. Selanjutnya memasukkan sonde uterus untuk kedalaman uterus dengan teknik tidak menyentuh. Berhati-hati tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Setelah sonde masuk, kita keluarkan dan akan terlihat ukuran. Selanjutnya, masukkan AKDR-CU yang sudah siap ke dalam uterus, di mana leher biru pada tabung inserter sudah disesuaikan dengan kedalaman panjang uterus. Masukkan dengan perlahan dan hati-hati terhadap tenakulum. Masukkan AKDR sampai leher biru dari tabung inserter menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan. Keluarkan AKDR dengan metode withdrawal. Setelah dikeluarkan, akan terlihat bahwa lengan AKDR sudah terpasang terbuka. Keluarkan pendorong dari tabung inserter, lalu dorong kembali tabung inserter secara hati-hati sampai terasa ada tahanan di fundus. Setelah dikeluarkan, kita akan memotong benang kurang lebih 3-4 cm. Setelah itu, keluarkan sepenuhnya tabung inserter dan membuangnya ke dalam tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kita lakukan pemeriksaan serviks kembali dan melepas spekulum dengan benar. Terakhir, kita akan lakukan tindakan pembersihan pada area genitalia kembali. Baik, AKDR sudah terpasang. Nah, jadi Ibu, masakan udah selesai ya Ibu. Jadi ini kartu KB-nya Ibu simpan. Terus saya mau memberikan informasi bahwasanya nanti mungkin di bulan pertama haid Ibu akan sedikit lebih banyak dan nanti mungkin ada flag ya itu. Jadi itu perlu diperhatikan. AKDR Property adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang sangatlah efektif, memiliki tingkat keberhasilan di atas dari 99%. Selain itu, AKDR ini juga sangatlah ideal untuk ibu yang menyusui, dikarenakan AKDR ini tidak memiliki efek samping sistemik. Jadi, kunci keberhasilannya adalah komunikasi yang jujur mengenai efek samping di awal. Maka dari itu, jangan ragu lagi, rencanakan masa depan keluarga dengan cerdas. Kami SGDA 12 mengucapkan terima kasih dan salam kenal.